Pemirsa, kami masih berbincang dengan Bapak Freddy Tulung dan juga Bapak Agus Muharam. Pak Freddy, tadi seiring dengan datangnya MEA, tidak hanya ada tantangan di depan mata, tapi juga Bapak sudah menyebutkan opportunity, ada peluang di situ. Apa saja Pak, kalau boleh saya Pertama, barangkali boleh nggak, elaborasi. saya ingin mengeksplor apa yang sudah disampaikan Pak Agus tadi di bidang tourism. Ya. Ini menarik, pemerintah baru saja mengeluarkan paket kebijakan baru. Ini saya ambil satu saja dalam bidang turisme. Ya, yang kemudian misalnya dalam bidang turisme dikeluarkanlah kebijakan yang pertama, kebijakan bebas visa, ya, kunjungan singkat untuk kalau saya tidak salah 95 negara bahkan ya, on top dari yang ASEAN yang sudah muncul. Nah, kebijakan ini kemudian diikuti dengan turisme ya, untuk mengembangkan turisme, karena bayangkan sekarang ini rata-rata turisme Indonesia baru mencapai sekitar 10-an juta. Ya. Malaysia sudah mencapai 28 juta. Kemudian Thailand, Filipina juga menyangkut lebih dari itu. Jadi ini suatu opportunity, padahal kalau dipikir-pikir apa kurangnya kita sebagai single destination tourism ya. Jadi sebenarnya potensi ini sangat besar, tapi belum kita kembangkan. Oleh karena itu Kementerian Pariwisata sudah mentargetkan ke depan ini harus kita mendapatkan minimum 20 juta turisme. Nah, kedua kalau ditanya masih turisme ini pada saat ini turisme yang masuk ke ASEAN itu rata-rata sekitar 100 juta. Kita baru menikmati 10-12%-nya. Sangat kecil kan. Dan potensi ini masih bisa kita tingkatkan lagi untuk keuntungan Indonesia sendiri maupun dalam kawasan ini. Rata-rata kenapa dia datang berhentinya di Singapura? Kenapa dia berhentinya misalnya di Malaysia? Atau kalaupun dia ke Malaysia, ya terus 2-3 hari berkunjung ke Indonesia, kenapa tidak? Toh jauh lebih banyak lokasi destinasi yang bisa dikunjungi. Satu poin. Kedua, kalau ditanya potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan, jangan lupa Indonesia, Jakarta menjadi sentral atau menjadi kantor pusatnya ASEAN. Ya. Harusnya kita sebagai pusat kegiatan atau ibu kota ASEAN harusnya lebih banyak advantage dong yang harus kita lakukan. Bukan kemudian orang melihat itu dalam konteks yang negara-negara anggota lain. Artinya pemanfaatan itu harus lebih dioptimalkan. Satu contoh ya Pak? Ya, ada ASEAN ini membentuk yang disebut dengan Center for Humanitarian Assistance. Jadi pusat kebencanaan itu orang mempelajari bencana itu adanya di Indonesia, dan memang boleh dikatakan Indonesia bisa dikatakan kategori super mall-nya bencana. Banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa ini. Nah, kenapa tidak memberi manfaat itu kepada negara-negara ASEAN lain yang barangkali juga menghadapi hal-hal seperti itu, tetapi tidak seperti pengalaman Indonesia yang sudah memiliki dari tingkat bencana yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, ini contoh daripada pemanfaatan aktivitas di dalam ASEAN yang kiranya dapat memberikan keuntungan secara menyeluruh kepada negara-negara ASEAN. Pak Agus barangkali mau menambahkan apa manfaat MEA kira-kira yang bisa kita maksimalkan dalam jangka pendek khususnya agar lebih terasa gitu. Ya tentunya Pak Presiden ya sudah menyampaikan kita harus melakukan revolusi mental. Nah, revolusi mental ini pertama integritas kita sebagai bangsa. Dan kita sudah akui bahwa masyarakat kita integritasnya sangat tinggi bahkan gitu ya. Dan mereka komitmen terhadap untuk maju itu sangat besar. Kemudian kerja keras. Nah, tentunya dengan MEA ini biasanya masyarakat kita ini kalau dipicu baru dia keluar semangatnya gitu ya. Nah, semangat untuk bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja efisien, efektif itu semakin kuat ya. Saya melihatnya dari sisi mental gitu, bahwa ini ada peluang dan ada tantangan. Nah, kemudian juga sifat kita kan menurut Presiden ini gotong royong. Nah, sifat kita gotong royong. Jadi kalau memang ada masalah dengan adanya MEA dan globalisasi, kita rembukan sama-sama, kita hadapi sama-sama gitu ya. Nah, ini semangat gotong royong, integritas, kerja keras itu akan terpicu dengan adanya globalisasi khususnya di MEA ini. Nah, kemudian dari segi ekonominya tentunya, ini tadi sudah saya sampaikan. Ini satu peluang bagi kita untuk mempromosikan secara gratis negara kita kepada negara-negara ASEAN lebih besar lagi. Istilahnya mereka datang ke sini, kita sambut sebagai mitra dan juga sebagai tamu. Ya. Jadi itu salah satu strategi dari UKM, mempromosikan bangsa kita seluas-luasnya. Ada strategi lainnya Pak? Strateginya tentu bangsa kita harus diperkuat SDM-nya, daya saingnya, ya, kapasitas SDM kita harus diperkuat, ya. Kemudian juga skill-nya harus diperkuat. Kemudian dia juga harus bisa melihat mana peluang, mana yang bukan, dan
tentunya mental attitude kita, bangsa kita ini harus kita latih sedemikian rupa supaya tidak loyo gitu ya, tapi menjadi bangsa yang memang kuat. Dan kami yakin, kita yakin semua bahwa dengan MEA ini ya, di mana tadi ada arus barang bebas, arus jasa bebas, arus modal bebas. Nah, kita memang harus bisa menjaga diri kita sendiri, khususnya ya secara tadi dengan acuan revolusi mental tadi. Nah, kita yakin kita akan bisa menghadapi itu. Oke. Satu lagi Pak Agus, pemerintah kan memberikan perhatian khusus nih pada startup dan juga pada industri kreatif. Ya. Nah, menurut Anda potensinya di MEA ini seperti apa? Nah, industri kreatif tentunya kita sudah punya ya, namanya Badan Ekonomi Kreatif ya. Dan itu tentunya sudah punya program-program yang 14 industri kreatif itu dikembangkan. Kita sudah bekerja sama dengan Pak Triawan ya, bahwa bagaimana kita mengembangkan koperasi sebagai pusat pengembangan industri kreatif. Nah, di kita tindak lanjutnya apa? Ya, di Smesco, gedung Smesco, melalui gagasan dan ide Pak Hermawan Kartajaya ya, kita membuat Galeri Indonesia Wow. Di situ salah satunya adalah bagaimana mempromosikan produk-produk Indonesia yang dikembangkan, dikemas ya, kemudian dijual oleh 3 kekuatan ekonomi kita, yaitu young generation, generasi muda, kemudian women, perempuan ya, dan netizen. Nah, di sana ada 500 jenis produk yang siap diekspor. Kemudian ada 4.000 item jenis produk yang siap dijual secara e-commerce. Oke, Nah, baik. Jadi kita itu memanfaatkan teknologi juga ya Pak ya untuk kita kerjasama dengan memasarkan Badan produk. Ekonomi Kreatif. Baik, sekarang saatnya kita melihat bagaimana kesiapan dan kondisi negara-negara lain yang akan sama-sama menghadapi MEA. Namun kita jeda dulu, kita akan lanjutkan pembahasannya setelah jeda berikut.